materi aliran-aliran filsafat. Yuk kita bahas. Yang pertama itu aliran nativisme. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizia tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Faktor perkembangan dalam teori nativisme yaitu yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor kemampuan anak, yang ketiga faktor pertumbuhan anak. Adapun tujuan dari teori nativisme yang mana yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berpotensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Yang kedua, empiris. Empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengamalan manusia. Empiris secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani yaitu emperia dan dari kata experia yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan bertampil untuk. Yang ketiga, idealisme. Pengertian idealisme adalah memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk, secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Yang keempat yaitu realisme. Menurut Aristoteles, realisme adalah merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Yang kelima, materialisme. Aliran materialisme mengabaikan adanya spiritual, tidak ada kamus kitab suci, rasul, hari kiamat, malaikat, surga, neraka. Maka tak kenal ibadah, dosa, doa, taubat, takwa, tawakal, serta sabar. Konsep-konsep dosa atau taubat, neraka, dan surga datang dari agama. Jadi kalau tidak mau dipusingkan hidup ini oleh urusan dosa dan neraka, tinggalkan saja agama. Yang keenam, pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Yang ketujuh, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya, kata eksistensi berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensialisme, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, juga yang satu berada di samping yang lain tanpa hubungan. Yang kedelapan, perennialisme. Pengertian perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif.
Menurut pandangan perennialis, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Yang kesembilan, esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. 10. Progresivisme dan rekonstruksionisme. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Sedangkan rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme.